viewers, balik lagi sama gue Yuzu. Gue baru aja selesai nonton tadi film salah satu adaptasi dari komik. Namun gue belum pernah baca komiknya. Mungkin nanti setelah dari nonton film ini gue akan coba baca komiknya itu. Tapi bukan Marvel dan bukan DC ya, yang lain kan ini beda dengan pokoknya adaptasi dari komik ya. Film ini berjudul Bloodshot. I'm looking forward to it. Film ini menceritakan bernama Ray Harrison, di mana dia ini adalah seorang manusia dan seorang prajurit tentara. Kemudian dia ini mati, tapi sebenarnya dia memang sudah mati, namun dihidupkan kembali oleh si Harding, di mana dia ini adalah seorang pemimpin dari Air Asti company lah ya kan. Nah, terus kemudian singkat cerita dia ini tahu, si Ray ini tahu bahwa dia ini dimanfaatkan oleh si Harding. Dan lantas setelah dari dia sudah tahu dia dimanfaatkan oleh si Harding, dia justru malah melawan balik si Harding. Bagian yang paling gue suka itu pertama di sini itu adalah di efek visualnya. Itu udah pasti keren banget, baik dari teknologi nanobite yang ada di dalam tubuhnya si Vin Diesel itu cakep banget dan jelas lah gitu, jelas banget lah gambar dari nanobite-nya. Kalau bercerita di sini nanobite itu gue sempat ingat di film Big Hero 6. Cuman itu versi animasi ya, ada nanobite-nya. Tapi di sini versi realnya gitu kan, real gambaran nanobite itu kayak gimana kalau di dalam tubuh asli kita. Kalau di Big Hero 6 kemarin itu kan dia animasi dan gambarnya kartun. Namun kalau di sini di nanobite yang asli, realnya bagus banget dan detail banget persis. Dan kemudian efek-efek visual yang diadakan di perusahaan Air Asti itu milik si Harding itu keren banget, baik dari teknologinya, baik dari visualnya, baik dari alat-alatnya, itu serba keren banget buat gue. Jadi nilai plus buat gue di film Bloodshot ini di efek visualnya gitu. Namun untuk kekurangannya itu menurut gue film ini agak sedikit bored gitu ya, atau boring, atau ya walaupun ditampilkan secara bagus gitu Vin Dieselnya, tapi alur ceritanya itu buat gue bored gitu ya kan. Apa mungkin karena emang ini adaptasi komik, jadi ini awal-awal kita harus mengetahui si Ray Harrison ini atau si Bloodshot ini. Gue juga nggak tahu gitu, karena gue juga belum baca komik, adaptasi komiknya itu dari kayak gimana. Tapi kalau menurut gue alur ceritanya tuh agak sedikit bored. Namun ya walaupun agak sedikit menarik, tapi ya udah gitu. Maksudnya gue tuh pengennya tuh adegan-adegan scene actionnya gitu yang lebih banyak gitu. Jadi ini malah ketimpanya story-nya, terus cerita-cerita gitu ya, ngomong-ngomong basa-basi bla 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 bla, walaupun diselipin sedikit-sedikit jokes ya. Jadi ya buat gue sedikit boring aja gitu. Sedikit referensi aja dari gue. Kalau menurut gue pribadi, ini film Bloodshot ini konsepnya tuh hampir sama kayak filmnya Tom Cruise di tahun 2014 yang berjudul Edge of Tomorrow. Kalau kalian udah pernah nonton Edge of Tomorrow, kalian pasti akan ngerasa konsepnya itu sama gitu kayak di Bloodshot yang sekarang. Ya, kalian kalau memang udah nonton Edge of Tomorrow pasti udah tau lah gambarannya kayak gimana. Terus kemudian kalau yang keduanya dari film di Jepang, animasi diangkat juga ke live action sama modelnya. Kalau ini kan Bloodshot itu dari komik ke live action gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang di animasi ini juga sama, animasi ke live action juga. Judulnya Ajin. Kalau kalian udah pernah nonton film Ajin, itu juga hampir sama kayak Bloodshot. Jadi manusia yang nggak bisa mati gitu. Ya udah gitu, mau gimana lagi. Tapi kalau di Bloodshot itu dia menggunakan nanobite, tapi kalau Ajin ini dia memang udah kayak keturunan gitu ya. Keturunan dia itu adalah salah satu dari Ajin gitu. Kalau kalian sudah nonton film Ajin dan Edge of Tomorrow, kalian mungkin
ngerasa nih Bloodshot ini ya udah biasa aja gitu, dan kita udah pernah nonton gitu ya, padahal yang kita mau tunggu-tunggu itu actionnya dari si Vin Diesel bisa dieksplor lebih gak sih di dalam film Bloodshot, namun ternyata menurut gua enggak gitu. Kalian gak boleh kecewa juga, tapi kalian wajib nonton juga. Tapi karena ditutup sama efek visual yang bagus dan yang menurut gue oke banget gitu ya kan, apalagi pas si Harting waktu ngobrol berdua sama si Ray itu pas dia ngaktifin suatu alat, wah itu keren banget itu gue nilai plus lah kayak gitu. Dan untuk Bloodshot gue kasih skor 6,5 garis miring 10. Itu aja. Kalau kalian ingin nonton silahkan nonton, dan kalau kalian suka ya udah gitu. Ini kan penilaian dari pribadi gue. Oke, thank you viewers. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga untuk bantu subscribe-nya. Thank you. Gue Yuzu pamit. Dah.